Aku mm, ini sih nggak ngerti pikirannya dia apa. Mau nggak nggak mikirin efek dari itunya. Masih muda loh padahal. Saya harus tampaknya buang sini deh. Oh my God. Itu aja sih sebenarnya. Bye. Udah selesai. Kita nggak menyelesaikan masalah di sini. Dia hanya bisa show off. So what? Berarti kayak kita cuma bisa berharap dia menggunakan ilmunya ini untuk kebaikan, nggak ada korban lagi begitu, Roy. Saya sih berharapnya ilmunya nggak ada, bukannya ini sih. Ya juga sih korbannya. Gitu, biar gak ada korban lagi gitu. Tapi dianya kan nggak mau. Ya udahlah ya. Kita juga nggak bisa mengubah pattern yang udah ada gitu kan. Pattern of life. Ini pilihannya dia ya. Iya, di dalam hidupnya. Oke. Mas Fatur, boleh duduk sini lagi, Mas. Kebayang gak sih seorang manusia normal udah gitu marahnya ngangkat meja terus udah gitu ngebanting, ngebalikin seberat ini tanpa bantuan makhluk halus. Manusia normal nggak mungkin. Pasti ada bukan dia. Iya. Tapi makhluknya masih ada di situ. Udah, iya. Sebenarnya dia udah merasa puas, tapi belum puas juga sih dia sebenarnya. Tapi terserah dia lah. Aku gak mau ngubah semuanya. Tapi oke. Itu apa ya? Kayak kolam ikan. Mas Fatur, jenglot Anda kami bakar. Mudah-mudahan Anda nggak keberatan. Mau dibawa pulang? Mau dibawa lagi? Atau biar tinggal di sini? Biar kan tinggal di sini aja. Hah? Biar tinggal sini aja. Tinggal di sini aja. Aduh, ya udah deh, bagus. Yang tadi dalam kantong itu taring dan lain-lain itu mau dibawa atau? Mau saya bawa yang tarik. Tuh, tetap aja dia masih mau keep, mau simpen. Ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa juga. Hidupnya pilihan sih ya, hidup adalah Ya. pilihan. Ini pilihannya Mas Fatur sih. Mau menjalani hidup dengan ilmu gaib dan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib. Tapi yang jelas harapan kami adalah tidak ada korban lagi. Nggak ada yang justru malah dimanfaatkan sampai sakit. Tadi Anda bilang ada teman Anda yang giginya rontok semuanya. Merugikan orang ya. Jangan sampai merugikan orang justru. Saya nggak akan merugikan orang sebelum orang itu merugikan saya. Mana bisa kita tahu, kita jamin bahwa orang nggak ada yang ngerugiin kita. Pada waktu itu saya sudah ternyata sakit hati. Jadi Dia. setiap Anda sakit hati, Anda gunakan ilmu gaib Anda. Ya, bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Gitu. Iya, saya speechless. Intinya berarti pelajaran yang saya dapat di sini adalah hidup adalah sebuah pilihan. Iya. Menjadi baik, menjadi buruk, menjadi putih atau menjadi hitam. Oke. Boy, ada yang mau disampaikan? Ya mudah-mudahan sih aku berharapnya Mas Fatur berubah ya. Karena dengan cara kayak gini ngerugiin orang dan gak bagus buat Masnya juga. Itu aja sih.
Duh, kalau saya ya tadi udah umur 80 lihat beginian saya langsung mati di tempat kan. Karena stroke jantungan gitu. Mas Fatur, kami berharap nanti akan ada perubahan dari sikap Anda ya. Bisa menyadari bahwa yang Anda lakukan ini justru harus diperbaiki. Tapi ini pilihan Mas Fatur sendiri. Terima kasih sudah berbagi cerita. Dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Saya boleh ambil itu? Apanya? Ini makanan ratu. Makanan ratu. Iya. Ambil aja. Silakan ambil, silakan. Iya. Terima kasih. Seseorang yang tega merelakan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran setan akan sulit mengendalikan dirinya, bahkan terjerumus lebih dalam tanpa ada jalan keluar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku selalu sial setelah mempelajari ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ari. Selamat malam Mas Ari. Apa yang mau Anda ceritakan? Mas Ari? Iya, Ada yang mau diceritakan? iya. Silakan. Ini salah Gimana? cerita yang pernah saya alami. Pelamaran yang dibatalkan secara sepihak. Karena dari itu dibatalkan secara pihak, saya tidak terima. Saya mengambil jalan yang salah dari usulan teman, memberikan salah satu solusi untuk pergi ke seorang dukun pelet. Oke. Dan akhirnya saya dikasih beberapa semacam jimat guna untuk sebagai mediasi untuk memelet perempuan tersebut. Apa itu? Itu semacam rempah-rempah di dalamnya. Ada semacam peniti. Hah, peniti? Peniti, nggak tahu? Ya saya tahu. Maksudnya tadi soalnya Anda bilang rempah-rempah semacam peniti. Iya, ada peniti dan ada juga yang lain juga. Oke, Salah satunya rempah-rempah peniti. ada peniti. Lalu? Dan dibungkus dengan kertas yang tertulis dalam tulisan. Itu gunanya untuk ditanam di depan rumah perempuan tersebut. Anda lakukan itu? Tidak, saya menyuruh teman untuk Melakukan itu? dan ada lagi yang setelah tanam itu ada lagi yang harus dilakukan. Memberi dia minuman atau makan sesuatu yang dari saya, tapi itu udah dicampur dengan saya dan saya. Dan saya pikir itu berhasil ya. Saya pikir itu berhasil dan teman saya udah lakukan itu semua. Dengan juga berat hati dianya melakukannya. Akhirnya saya tunggu-tunggu, hasilnya ternyata tidak ada sama sekali. Oh, nggak ada pengaruhnya? Ada. Dan setelah itu saya ada merasa
kadang juga bermimpi ada sosok wanita yang mendatangi saya setiap malam. Bukan setiap malam, tapi ada beberapa kali dia datang dalam mimpi saya. Ngapain sosok wanita ini? Dia suka lah katanya sama saya. Akhirnya saya pergi ke salah satu orang paranormal juga. Saya ingin bertanya karena saya juga penasaran. Saking saya penasaran, saya tanya, katanya iya itu adalah seorang jin perempuan yang dampak dari yang kamu lakukan tersebut, yang pernah kamu lakukan, pelet tersebut, jin, macam jin wanita gitu. Sebentar, jadi Anda melakukan ritual untuk melet orang yang tadinya mau Anda lamar, tidak berhasil, tapi justru ada sosok lain, jin yang malah datang. Iya benar sekali. Lalu? Itu selalu sering hadir di mimpi saya dia. Oke, tujuan Mas Ari datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya itu Mas, karena hal itu kan sering datang. Sejak itu saya susah ingin berkenalan dengan wanita. Ketika saya suka dengan seseorang, saya justru ditolak mentah-mentah. Bahkan kadang ada orang malah dia marah gitu, nggak suka, benar-benar nggak suka ke saya. Dan ketika saya suka ke dia, ketika ada orang yang suka juga ke saya malah menolak juga dan tidak menyukainya gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang lah, saya sampai sekarang. Oke, susah dapat pasangan menurut Anda ada kaitannya dengan ritual yang pernah lakukan? Iya itu, dan itulah yang saya penasaran dengan hal itu. Baik, mudah-mudahan penasaran Anda bisa terjawab malam hari ini ya. Iya. Kami akan ajak langsung Mas Ari untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ari, dengan tanggal lahir 9 Januari 1990, dengan nomor rumah 28. Saya merasakan sosok Ari mengalami sakit hati karena seseorang. Karena sakit hatinya, ia rela membalaskan rasa sakit hatinya untuk kepuasan batin. Dari mata batin saya, sosok Ari terkena karma atas perbuatan yang ingin menyakiti orang lain. Selain itu, adanya sosok perempuan yang selalu mengikuti Ari. Saya melihat hantu perempuan ini ingin mencelakai Ari. Saya melihat sosok kuntilanak yang tertawa menyeramkan dan menghantui pikiran saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Ari dengan tanggal 9 bulan 1 1990 dan nomor rumah 28. Iya. Mas Ari, tujuannya kesini adalah untuk menghilangkan semua pengaruh-pengaruh pelet ya. Betul ya? Oke, ada bisikan-bisikan juga, betul? Ada gangguan? Iya. Ada gangguan gaib ya? Oke. Oke. Ada sosok perempuan yang sering menghantui, betul? Saya melihat Mas Ari kayak orang yang tidak di sini fokusnya. Jadi saya merasakan ada di mana-mana gitu. Ada di masa lalu gitu ya. Lebih tepatnya sih kayak gitu. Jadi saya ngerasa berpikir di masa-masa bukan sekarang, dan saya ngerasain emosi yang datar tapi menghanyutkan. Itu sih jebakan Batman. Iya. Ya. Mas Ari, sebenarnya apa yang mau disampaikan tadi? Silakan sampaikan ke Roy Kiyoshi. Ya,
seperti yang saya katakan tadi, sosok wanita jin, semacam jin yang selalu mengikuti, sekarang juga hadir dalam mimpi. Saya tidak mau gitu, dan entah kenapa, apakah itu dampaknya seperti yang saya sulit sekali untuk mendapatkan pasangan yang serius. Jadi Mas Hari ini susah mendapatkan pasangan yang serius karena waktu itu karena mau menikah ya, mau melamar, tapi yang perempuannya justru meninggalkan Mas Hari. Sakit hati akhirnya menggunakan pelet dan ternyata pelet tidak berhasil ya. Waktu itu mau menanam ada peniti, rempah-rempah sudah dilakukan. Lalu kemudian memberikan minuman yang isinya ada Mas Ari sudah diberikan tapi tidak berhasil untuk memelet. Malahan ada sosok perempuan gaib yang sering datang ke dalam mimpinya Mas Ari. Iya. Makanya ingin menghilangkan sosok gaib itu ya. Betul ya? Iya. Saya tuh cium hawa Mas Ari, bau gitu. Jadi ini gini, cairannya itu dicampurkan ke dalam minuman sang perempuan ya kan? Itu sih. Dan saya entah kenapa ya, jujur ya, mohon maaf banget. Saya nggak tahu kenapa ngelihat Mas Ari tuh kayak ngecium perempuan dan kayak berat atau apa kayak digituin gitu. Aku agak kurang mengerti dengan konsep pikiran kayak gitu. Dan nya tuh memang sengaja dimasukkan untuk diminum oleh target-target. Jadi sebenarnya targetnya banyak ya, bukan cuma mantan pasangan Anda itu yang tidak jadi dilamar. Ya mantan itu juga mantan pasangan itu. Jadi ada lebih dari satu orang maksudnya? Iya. Ada lebih dari satu orang. Dan sebelum saya meloncat lagi, itu saya melihatnya udah banyak korban sih. Mereka nggak tahu kalau misalnya minumannya sudah dicampurkan dengan si Mas Ari. Kemudian saya nggak menulis kata gantung diri. Ini kenapa kamu tulis gantung diri, Roy? Saya melihat Mas Ari ada tali yang terikat dan ingin bunuh diri. Iya. Pernah ada rasa ingin seperti itu? Sekarang masih. Kadang kalau ingat ke belakang, perasaan gitu ada sih. Oh iya, pantesan ya Bayu ya. Wih, saya nggak dari tadi tuh bilang, ini orang nyawanya nggak di sini nih, di masa lalu. Gitu, di masa-masa kecilnya dia. Gitu ya? Iya, masa remajanya kayak nggak bahagia gitu, terus pengen gantung diri gitu. Depresi ya? Depresi seperti itu karena memang faktor kecewa dari diri sendiri atau ada pengaruh sosok gaib, Roy? Saya lihatnya sih dari depresi dulu, dari sosoknya dia yang di underestimate banyak orang gitu. Namun dia beralih menggali black magic dengan cara-cara yang udah berantakan abis gitu. Jadi pakai itu kayak diem-diem menghanyutkan gitu ya. Iya. Saya lihatnya si Ari diem flat, tapi dalamnya benar-benar ada sisi lain yang seperti itu. Itu apakah betul, Mas Ari? Iya. Oke. Mas Ari, boleh diceritain nggak ke Roy juga mungkin sosok wanita yang datang itu seperti apa sih? Dia cantik, dan memakai mahkota gitu, mahkota dengan rambut panjang di sepantat. Kamu bilang dia cantik ya? Cantik. Kalau saya bilang dia serem. Apa
yang dia lihat beda, Roy. Iya bener, apa yang dilihat berbeda dengan apa yang kenyataannya. Jadi sesuatu yang terlihat cantik jadi terlihat menyeramkan. Oke. Sosok ini datang ke hidupnya Mas Ari karena apa ya? Menginginkan sesuatu atau kenapa, Roy? Sebenarnya ya kalau saya bilang sosok ini malah kebalikannya, justru dia datang karena diundang dari ritual-ritual yang enggak. Jadi makhluk halus ini muncul terus menerus. Jadi kayak ada ini tuh ada kayak tengkorak ya. Terus rambutnya panjang banget. Gara-gara dia udah terjun ke black magic, jadinya nih ngikut. Apalagi pakai maaf ya. Ini malah Iya. ngundang ya. Malah ngundang. Jadi sebenarnya kalau saya bilang itu yang penyebab utamanya. Oh, Mengundang dulu baru nempel. Betulkah Mas Ari? sosok ini hadir malam hari ini. Saya ngelihat di matanya hadir. Ada di dekat Ari. Iya, saya juga melihat di belakang Ari itu ada sosok perempuannya. Mengerikan ya. Hadir dan ada di dalam diri dia dan bersemayam. Saya serem sih. Nah, saya tidak takut dengan hantu, tapi saya takut dengan karakter